Oke, kita coba. Saya nggak tahu harus. Mungkin lihat ini deh. Paling gampang nih. WNDW.net. Ambil dari WNDW.net. Oke. Ini ada translation, library translation ya, library translation. Nah ini ada yang bahasa Indonesia nih sini. Kayaknya dulu saya udah pernah download ini. Emang, ini ada merah dibaca. Merah putih kan? Iya. Oke. Yang penulisnya Ono. Iya. Penulisnya mah Ono. Jangan khawatir. Penulisnya mah Ono semua ini mah. Soalnya ini lumayan gitu, neranginnya lumayan, ini bagus. Saya udah download, cuma ada di mana? Kemarin kayaknya baru pindah. Ya tinggal download lagi. Soalnya dia neranginnya bagus, tentang antenanya bagus juga neranginnya. Oke. Sini saya download lagi. WNDW ebook. Oke. Masih ada provisi ini ternyata. Saya downloadnya. Masih di handphone, belum dipindahin. Oke. Nih antena bab 4 102, halaman 102. Oke. 102. 102. Oke. Kayaknya enggak nih. Ini masih bab 3 di sini mah. Oh, masih 93, 94, 95. Ini DNS. Jalur transmisi. Iya. Nah, ini dia. Filosofinya antena dulu ya. Ini mah udah urusan kabel-kabel antena apa segala macam. Terlalu ini. Ini lebih ke kabel koax tuh apa, nggak penting lah. Terus kita juga bisa ngirim sinyal itu. Jadi pilihannya bisa pakai kabel koax, bisa pakai kayak ginian. Ini waveguide namanya. Waalaikumsalam. Yang ini waveguide. Jadi kita ngirim sinyalnya lewat udara. Kalau koax, yang masalah dengan koax adalah arusnya keredam sama kabel. Jadi kalau kita udah mainan microwave beneran, kita sering ngirimnya pakai kayak ginian lewat udara. Kalau dalamnya apa, Prof? Udara, nggak ada apa-apanya. Cuman ini dibikin, ini udah dihitung supaya dia resonansi. Oh, ada kalkulasinya. Iya, jadi nggak sembarangan lobang dimasukin. Lobang masukin, Pak. Logika berpikirnya kayak suling. Oh. Suling itu kan kalau kita buka ini tertentu nadanya beda-beda kan, dan panjang suling itu enggak, bukan maksudnya sama. Kalau kita kan jarinya nutup ininya ya, ada lubang-lubangnya. Kalau kita lubangnya kita bukanya beda, nadanya beda. Artinya apa? Suling itu beresonansi pada nada tertentu, tergantung nadanya, tergantung dari panjang lubang yang kita buka. Jadi kalau misalnya kita tutup semua berarti panjangnya segitu. Kalau kita buka satu, geser. Nah, panjang ini adalah panjang gelombang suaranya. Jadi, kebayang nggak sih? Bayang. Nah, nih kalau harus ngingetin pelajaran SMA ya, fisika SMA. Jadi waktu SMA tuh ada gelombang, ada kecepatan rambat gelombang, ada frekuensi gelombang. Jadi ada frekuensi, kecepatan, sama panjang gelombang, gitu ya. Kalau nggak gini lah. Panjang gelombang suara. Nih, oke. Ini panjang gelombang, ini rumusnya, atau nih ya. Jadi rumusnya adalah kecepatan sama dengan panjang gelombang bagi frekuensi. Tergantung frekuensinya. Kalau kecepatan tetap. Kecepatan rambat suara teh berapa ya? Bentar.
kecepatan rambat suara di udara. Gitu aja ya. Nah, kecepatan suara itu ngerambat 330 meter per detik. Kok ini ada yang 5.400 sih? Oh, di udara. Ada yang di air, ada yang udara ya. Nah, 330 meter per detik. Oke. Jadi kecepatan konstan. 300-an meter per detik. Oke. Tergantung frekuensinya. Kalau frekuensinya 1000 Hz, berarti panjang gelombangnya adalah 330 meter dibagi 1000 bagi 1000. Ini nih rumusnya kayak gini nih. Ini kan V itu kecepatan. Oke. Ini kecepatan. Ini adalah Panjang gelombang. lambda tuh panjang gelombang. Periode. Terus yang ini hertz. Hertz tuh per detik. Bentar. Ini nih frekuensi ya. Per detik ya. Jadi, bentar. Jadi panjang gelombang sama dengan frekuensi bagi kecepatan dibagi frekuensi. Nah, kan kita punya kecepatannya 300 meter per detik. Misalnya kita main di frekuensi 1000 Hz. Jadi panjang gelombangnya adalah 300 bagi 1000. 0,3 meter. 30 cm. Panjang gelombangnya 30 cm nih. Oke. Jadi 30 cm teh segitu ya. Itu 1000 Hz. Nah, kalau kita makin tinggi frekuensinya, panjang gelombangnya makin pendek. Makin kecil ya. Makanya kalau main suling terus ininya kita buka makin tinggi frekuensinya. Kebayang ya? Ya. Dan itu dia frekuensi resonansi. Nah, sekarang cara yang sama terjadi di radio. Nah, sekarang kecepatan rambat radio sama sih prinsipnya. Sama suara sama aja. Cuman bedanya kecepatan radio itu kecepatannya segini. Alas ya. Nih. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Yang tadi 300 meter per detik. Yang ini 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 10 pangkat 8. Nah, sekarang misalnya kita punya radio frekuensi 1 GHz gitu ya. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1 giga. 1 giga teh 10 pangkat 9 ya? Ya? 10 pangkat 9 kan? 9. Kalau mega kan pangkat 6. Giga pangkat 9 ya? Nah, ini kan 3 kali 10 pangkat 8. Coret. Ini 10 pangkat 9 kan? Berarti panjang gelombangnya teh 0,3 meter. 0,3. Sorry sih. 30. Bentar, salah. 0,3 ya, bener ya? 3 kali 10 teh sepertiga. Hah? Sabaraha? Panjang gelombangnya jadi 3 kali 10 hah? Ini. 0,3. Kalau nggak gini deh. Ini aja ya. Ini yang ini FM nih. Nih ya, kalau nggak ada nggak yang ini? Pakai kalkulator aja lah, susah gua. Kalkulator. Yang kanan. Kalkulator. Jadi kecepatan rumusnya itu gimana rumusnya? 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 giga. 3 kali 10 pangkatnya mana? Ini ya? Ya. 8 dibagi bisa dibagi
Gimana caranya supaya ini? Kasih gini dulu ya biar aman ya. Ya. Gitu ya. Bagi 1 GHz ya. 1 10 pangkat 9. Gitu ya. Bener kan? Sama dengan 0,3 itu teh meter ya. Rada salah soalnya. Harusnya bukan dapatnya 3 sentian. Ini kan jadi 30 senti kan ini. Kan 0,3 meter. Berarti 30 senti. Harusnya bukan 30 senti. Bentar. Harusnya 3 senti. Bentar. Salah, harusnya 3 senti. Kenapa beda 1? Kenapa jadi beda 1? Ini nggak beres nih. Hitungannya ada yang nggak beres nih. Tar. Coba ulang lagi ya. Panjang gelombang, kecepatan, frekuensi dan panjang gelombang. Bang. Iya bener ya. Iya bener ya. Coba gue lihat lagi di bukunya dah. Mana bukunya udah ada belum ya? Nih ya. Ada di halaman 4. Oke. Ini konektor. Ini saya mau cari ukuran sih sebenarnya. Ukurannya kok nggak ada di sini. Ini dia. Ini reflektor, amplifier. Si geblek teh. Oh ini salah. Harus ke fisika radio. Nah, ini dia nih. Oke, kecepatan sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. Oke, ini udah. Ini masih gelombang fisik gitu ya. Gelombang apa sih namanya? Di air. Kan ada gelombang di air. Nah, ini masih gelombang air lah pokoknya. Kan kecepatannya 1 meter per detik. Jadi air itu ya. Air, gelombang di air. Oke, sekarang kita lihat gelombang radio nih. Gelombang radio, jadi kecepatannya adalah 3 kali 10⁸. Oke, frekuensi kali lambda panjang gelombang. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu, ini 2,4 GHz, 2,4 10 pangkat ini getaran per detik, kita dapatnya 12,5 cm panjang gelombang. Terus ya. Nah, hubungan panjang gelombang sama antena, mana tadi teh? Jadi panjang gelombang teh dari ujung ini ya, ujung sini sampai ujung sini, atau dari ujung sini sampai ujung sini, atau dari titik ini sampai titik ini. Satu gelombang. Jadi panjang gelombang yang tadi 12,5 cm, nih. Sorry, mana tadi tes? Nih ya, 12,5 cm itu dari ujung ke ujung sinyal. Oke, nah sekarang
antena itu harus kayak suling. Dia harus bisa resonansi di frekuensi itu. Jadi suling itu coba kita lihat sulingnya. Suling bahasa Inggrisnya apa ya? Suling ya. Suling resonansi. Saya pengen lihat ada gambarnya nggak ya? Nah, ini dia. Ini gambarnya. Jadi, supaya suling resonansi, gelombangnya bisa kayak gini. Kalau ini kan setengah gelombang nih. Bukan satu gelombang nih ya. Yang ini satu gelombang nih. Ini setengah gelombang juga. Oke. Ini setengah gelombang. Ini 3/4 gelombang. Oh, gitu. Yang ini Satu. satu setengah gelombang. Jadi dia harus, kalau resonansi, gelombangnya harus kelipatan kayak gitu, setengah, satu setengah, baru dia resonansi beneran. Kalau enggak, ya kacau. Jadi dia nggak, kayak itu antena nggak resonansi tuh di frekuensi 96 MHz. Hitung aja itu antena berapa senti. Nanti 96 MHz hitung berapa senti kan? 96 MHz itu sekitar 3 meteran kira-kira. 3 meter tuh satu panjang gelombangnya. Kalau kita ambil yang ini apa? Ini setengah kan? Setengah panjang gelombang berarti 1,5 meter. Itu kan nggak nyampe 1,5 meter itu. Kalau nggak sama, jadi antara kawatnya sama panjang gelombangnya nggak sama, terus sinyalnya bisa terbang nggak? Enggak. Bisa terbang, sebagian terbang, tapi sebagian lagi balik. Jadi sebagian lagi akan balik sinyal ke dalam radio. Nah kalau balik urusannya tuh radio jebol tuh. Soalnya panas dia, kan ada sinyal balik nih. Sinyal balik kan arus balik sebetulnya. Arus balik ini panas dianya, gitu, nyebluk. Jadi si antena harus kayak gini resonansinya. Nah sekarang udah kebayang ya panjang antenanya kayak gimana. Jadi harus dihitung banget sih sebenarnya. Kita main di frekuensi berapa, antenanya harus berapa senti. Gitu. Jadi nggak sembarangan banget antena sebenarnya, kalau nggak kacau. Urusannya balik nih. Nah sekarang ini udah kebayang ya. Ini jadi kalau yuk. Berarti kalau misalnya yang Jakarta FM, ya perusahaan-perusahaan FM itu antenanya berarti dia ngitung sendiri dong? Itu terus dicun supaya resonansi di frekuensi itu. Misalnya dia bikin, kan waktu bikin kan nggak pas resonansi, Iya. dicuning supaya resonansi. Dicuning maksudnya digeser-geser ukurannya supaya persis sama di situ. Kalau enggak kebakar. Apalagi pemancar FM kan powernya gede banget tuh, bisa 10.000 watt. Itu kalau balik itu gede tuh, wattnya gede banget yang balik tuh, kebakar. MP kebakar. Kalau masih pakai wifi sih, kita kan masih 0,1 watt, baliknya masih kecil, masih belum kebakar banget. Cuman kejadian sama anak-anak suka gini. Waktu itu pakai WRT 56 WRT gitu ya. Supaya bisa powernya bisa jarak jauh, power dinaikin. Memang bisa dinaikin itu, powernya dinaikin sama anak-anak. Tapi balik pas balik lagi jebol. Nggak balik, bagus. Cuman yang jadi masalah anak-anak kagak nyadar kalau dia naikin power, transistornya panas ban, nggak dikasih pendingin, jebol, jebol juga. Jadi bukan masalah antena, jadi ampli harus kasih pendingin, lu nggak kasih pendingin, jebol. Jadi urusannya macam-macam, ini urusannya banyak. Oke, sekarang kita coba. Ini udah kebayang ya resonansi ini. Tapi ini kan suling. Apa hubungannya ini sama antena? Gitu kan? Cuman antena harus diingat dia itu mainnya kecepatan rambatnya kecepatan cahaya nih. Kalau suling kecepatannya cuma 300 meter per detik. Kalau cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik gitu ya. Nah, akibatnya sekarang antena resonans itu ya, resonansi antena. Oke, jangan pakai antena yang rumit-rumit, kita lihat antena yang paling blow on aja.
Eh, ini nih. Ini antena paling blow on ya. Ini antena paling blow on. Ini keren nih. Oke. Ini perhatiin gelombangnya naik turun nih. Jadi yang warna biru itu arus, yang warna merah tegangan. Jadi kalau sinyalnya tegangan naik turun karena dia sinus ya. Sinus naik turun. Nah, arus sama tegangan berlawanan arah tuh. Jadi kalau kalau lagi tegangannya gede, arusnya kecil. Kalau tegangannya kecil, arusnya gede. Gitu ya. Kalau kita perhatiin di ujung-ujung itu tidak ada arus. Karena ujungnya antena itu kan ujung. Arus nggak bisa ngalir lagi kan. Jadi arusnya mati di ujung. Di tengah sini tempat arus paling gede ada di tengah sini. Oke. Jadi arusnya paling gede di sini nih. Tapi dia naik turun ya, arusnya naik turun. Karena sinyalnya kan naik turun juga. Sinyal tegangannya naik turun. Jadi nanti arus akan paling gede di tengah. Ininya paling kecilnya di ujung. Bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang itu setengahnya ini dibagi dua. Ini kan kalau kita lihat bentuknya setengah panjang gelombang nih, bukan satu gelombang kan. Ini setengah panjang gelombang. Jadi hasil perhitungan tadi kan 12,5 cm panjang gelombangnya. Tapi kalau kita main setengah panjang gelombang, ini sampai sini cuma 6 cm. Terus kalau kita mainnya kayak itu cuma seperempat, jadi ini kawat di sini cuma 3 cm-an kira-kira. Jadi antenanya 3 cm. Kalau itu antenanya lebih panjang itu. Karena itu antenanya antena GSM 900 MHz ya. Nah, itu di bawah frekuensi 2 giga. Jadi itu lebih panjang antenanya sebetulnya. Itu. Beres? Sip. Jadi bentuknya kayak gitu, kayak gini bentuknya sih. Nanti kombinasi antenanya ada yang setengah panjang gelombang, ini setengah, ada yang seperempat, ada yang satu panjang gelombang. Tapi yang lebih bagus satu panjang gelombang. Jadi semakin banyak panjang gelombangnya makin bagus. Soalnya dia jadi banyak yang diterbangin sinyalnya. Makin banyak makin bagus. Cuman nggak gampang-gampang juga bikinnya. Ada desainnya beda-beda. Yang paling konvensional mah yang ini ya antenanya ya. Ini yang paling konvensional. Tadi mana yang bisa naik turun tuh yang ini yang bagus ya kayaknya. Tadi bagus banget bisa naik turun, keren yang itu tadi. Goblok. Ya udahlah. Oke, sekarang kalau mau antena satu panjang gelombang, ini kan ini ya antenanya setengah, dan yang banyak dipakai antenanya kayak gini ya. Nah, kalau antena FM, antena dimensi ya, ukuran kan dimensi ya. Coba kita lihat ke bawah ya. Inilah paling gampang. Nah, ini 23 cm nih. Panjang antenanya 23 cm dia. 23 cm itu seperempat. Ini kan seperempat panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombangnya sekitar 1 meteran. Kira-kira. Tapi itu salah juga. Soalnya harusnya nggak segitu. Bentar. Kita hitung ya. Coba. Antena cari ini kalkulatornya aja dah daripada pusing. Nih kalkulatornya udah ada nih. Jadi dia ada faktor koreksi ya, soalnya gelombang di udara sama gelombang di metal kecepatannya beda sih sebenarnya. Jadi
nggak full kecepatan cahaya. Di metal 0,95 lah dari kecepatan cahaya. Jadi kalau mau tahu panjang antenanya, misalnya kita main FM berapa? 96 MHz ya? Iya. Oke. Calculate. Ini harusnya panjangnya 74 cm. Itu seperempat belum. Seperempatnya. Kira-kira gitu. Panjang benernya 3 meter. Seluruh gelombangnya itu, satu panjang gelombangnya 3 meter, antenanya sendiri 74 cm. Kira-kira kayak gitu. Tuh. Nah, terus kita biasanya kalau di radio kita pengen bandingin power yang menuju ke antena sama power balik berapa. Kita perbandingin nih. Power yang ke sana sama baliknya berapa. Nah, biasanya kita pengen sebagian besar ke sana kan. Baliknya sesedikit mungkin. Itu adalah namanya SWR. SWR. Ada alatnya buat ngukur, mau bikin sendiri juga bisa. Jadi intinya mah, coba ada gambar nggak? Nah, ini bikin sendiri nih yang ini. 200.000 dijual di Shopee Kalau saya lagi mau bikin pakai Arduino soalnya. Sekalian ngukur powernya berapa watt segala macam. Nah, tapi kira-kira dia akan ngukur yang power yang ke arah antena berapa, power yang ke sini berapa, nanti kita bandingin. Dan kita pengen ininya semaksimal mungkin ke sananya. Tapi nanti rumusnya supaya nggak jadi tak terhingga, ada rumusnya sih. Bentar. Ada rumusnya. SWR-nya ada rumusnya gimana? Ini coding. Tapi kira-kira langsung angka aja lah ya. Ada rumusnya soalnya. Rumusnya power ini tambah ini dibagi power, coba SWR equation. Ini dia rumusnya nih, ini dia. Ini rumusnya kayak gini nih. Power reverse dibagi power forward. Jadi power ke depan, ini pokoknya rumusnya kira gini dah. 1 tambah power reverse bagi ini, 1 dikurangin ini. Gitu ya. Jadi kalau power reverse-nya 0, nggak ada yang balik, SWR-nya jadi 1. Ini kan 1 tambah power reverse bagi power forward, 1 minus power reverse power forward. Jadi kalau power reverse-nya 0, SWR-nya 1. Jadi SWR terbaik adalah 1. Kalau ada power yang balik, berarti SWR-nya nanti 1 sekian, 1 sekian. Gitu ya. Nah, terus caranya adalah kita pakai SWR meter, itu antena dinaik turunin ininya, pipanya dicun supaya SWR-nya jadi 1. Gitu. Jadi powernya emang nggak ada yang balik. Kira-kira gitu tekniknya. Jadi antena biasanya nggak kawat 1 biji gitu, nggak. Jadi ada berapa kawat, ada berapa pipa aluminium, terus nanti pipa aluminium bisa naik turunin sambil ngeliatin SWR sampai SWR-nya 1. Itu tekniknya. Jadi jadi nggak kayak gitu sih sebenarnya. Ya, patah. Yang salah Fatah sih emang. Ya Allah. Patah aja pokoknya yang salah. Weh, Lagi apa nih? Di kuliah lagi. Kuliah. coba apa ini? Orang cyber security mah nggak ngerti. Ke Bangka udah siap? Udah Insya Allah. dipanggil sama Bangka dia. Lu mati lu. Kira-kira gini sih. Sip. Nah, sekarang Gimana patah? hah? Bayang ya. Ini masih antena sederhana. Sekarang kita ini segini dulu ya biar kebayang. Yang sisanya ini saya kasih tapi nggak usah terlalu dimasukin. Yang paling intinya tadi panjang gelombang, terus setengah panjang gelombang, terus antenanya seperempat panjang gelombang sama SWR.
Tapi kalau pakai FM, jadi panjang antenanya berapa tadi? 75 cm. Gitu. Kalau buat sendiri bisa. Mau bikin sendiri Gimana FM? caranya? Mau bikin sendiri, caranya gampang. Caranya bikin Kalian biarin. gini caranya. Oke. Keywordnya homebrew, antena FM. Homebrew teh bikin sendiri. Oke. Ini ada dipole. Cara yang paling blow on adalah pakai kawat sih sebenarnya. Pakai kawat aja nih dia paling bego. Ini adalah antena yang paling bego di dunia. Oke. Ini kan tadi 73 cm kan? 73. Oke. Nah, terus sama ini Kawan. kabel coax. Cuman ini kita punya masalah. Soalnya itu kan apa sih? Itu konektornya SMA. Ngerimpingnya rada lumayan, pening kepala. Jadi saya cenderungnya beli nih. Konektornya. Beli konektor sama kabel coaxnya. Udah jadi. Udah jadi. Oke. Harganya teh 25.000 berapa lah. Coba lihat di Bukalapak ya. Tapi bentuknya cuma gini doang sih. Tapi kalau panjang kabel coax itu nggak mempengaruhi antena itu Pak, panjang. Jadi coax ini sudah 75 ohm. Oh, udah satu ini. Jadi Panjang ohmnya sepanjang berapa? ya Berapa impedansi perpanjangannya ya. gitu? Bukan resistansi, beda ya. Ini impedansinya 75 ohm. Jadi kalau si radio ngelihat dia 75 ohm. Soalnya kan tadi kan ada di titik ini kan ada tegangan sama arus. Kalau ada tegangan arus berarti ada impedansi. Ada kayak speaker. Speaker itu impedansinya 8 ohm. Oke. Antena ada dua. Ada yang 50 ohm, ada yang 75 ohm. Kita biasanya mainnya di 50 ohm sih sebenarnya. Oke. Tapi nggak boleh lah, beda dikit lah. Itu SWR-nya 1,5 jadi. Kalau ke SWR kan tadi ada 25 ohm tuh ya. Kan 150, 175 itu ada. Kalau harusnya 50 ohm dikasih 75 ohm, SWR 1,5 masih bisa ditolerir, nggak masalah sih. Nah, yang jadi masalah kabel ini sama konektornya. Kalau bikin kasihan dulunya pada kalau bikin. Kalau saya cenderungnya beli sih. Jadi caranya ke Bukalapak. Tapi sadis ini mah motong ya. Jadi itu apa? SMA cowok cewek? Yang BW. Di situ cewek ya? SMA male jumper. Jadi kabel jumper. Ini kabel jumper kayak gini, itu kan 30.000 perakan. Tapi dia punya dua konektor sih. Soalnya mereka biasanya nggak ngasih satu, dua konektor. Ini dipotong potong tengahnya. Terus kan ada coax kan ada di dalam sama ada serabut di luarnya. Jadi masing-masing dimasukin ke kawat, bukan ya serabut, bisa kawat, bisa kabel apa serah sih. Pokoknya 75 cm. Kalau saya di rumah antenanya kabel. Antenanya teh kabel, bukan aluminium, kabel. Kabelan bisa. Hah? Kabelan. Bisa. Tapi kabelan teh terlalu ini. Kalau bisa sih kabel listrik, jangan kabelan. Kalau kabelan tuh terlalu kecil, mendingan kabel listrik kemana-mana. Jadi antenanya kabel listrik yang warna putih itu potong 75 cm, dikretek putih-putihnya, tinggal dalamnya kan ada dua langsung kan, satu jadi satu-satu. Nah terus ininya pakai ini, gitu. Jadi tinggal ini di selotip supaya nggak short. Kalau nggak korslet. Udah antena bikinnya gini doang, bego. Antena bikinnya yang jadi masalah cuma ininya doang sih, gitu. Gampang kan? Nih kita tipe antena macam-macam ya. Kalau ini antena yang biasa. Kalau pemancar FM, kalau kita lihat ya, Kalau yang jadi ada nggak yang sesuai
sesuai ukuran. Ada lah, banyak yang jual itu mah. Bentar. Coba kalau nggak lihat di Bukalapak ya, pengennya udah jadi kan? Iya. Oh lu dasar ya. Nah, itu Jadi pas dicoba serangan gitu, terus emang dikanti sama dia. Bagi koneksi yang banyak. Cara FM. Oh tapi nggak ngaruh gitu ya. tetap. Cuman dia biasanya antena doang ya. Nanti kabel koaksnya sendiri lagi. Nih, Kalau Kaironi tadi katanya ada waktu. nih. Harganya 150.000. Ini sama pemancar FM stereo lengkap. Lengkap dengan antena 900.000. itu aja. Terus ini 275.000 antena FM-nya. Tapi rata-rata belum sama kabel koax, Oh, cuma antenanya. antena doang. Jadi yang buatnya belum dipakai. Kalau cuma buat main-main mah rugi, bayar segini mah. Yang buat ya. Tadi kan cuman harga berapa tadi teh? 32.000 kan? 30.000. Dipotong aja dapat 2 antena. Jadi satunya cuma modalnya 15.000. Terus sama kabel listrik yang putih, potong 75 cm, 73 cm, potong dikletek putihnya, dapat 2 kan? Udah beres. Tapi harus punya solder nggak pada? Ada. Oh ada, nggak ya sih. Ada. Iya. Kabel banyak. Kabel Nah, dari- yang seru lagi adalah nanti kalau main di frekuensi tinggi, nah itu kan antenanya pendek-pendek dan sensitif itu. Kalau antenanya 75 cm, kepotong 1 cm kan masih 74 cm kan, masih errornya masih sedikit. Coba kalau antena main di frekuensi ini 3 giga, antenanya cuma 1 cm, kepotong 1 cm, habis antena. Jadi kalau udah main frekuensi tinggi, parah. Lebih sensitif dia. Kalau main frekuensi FM gitu masih gampang lah. Salah-salah masih nggak apa-apa. Itu masalahnya itu aja sih. Itu antenanya kayak gini nih bentuknya. Tapi bapak kayaknya kayak gini. Mas Jadi antenanya kayak gini-gini aja. Ini mahal pisan, ini 300.000 Kalau eh. bisa sekali seminggu sih ya. Kalau antena saya di rumah udah Cuma aja sih kalau yang saya pakai di rumah nih ya. Saya ada 2 antena. Ada 3 sih. Satu yang kawat. Yang kawat biasa, dipole kawat. Terus satu lagi adalah Oh nggak apa-apa kalau enggak itu mah udah dari dulu dijelaskan dan udah pasti paham. Beda ininya. 15 meter. Kalau ikutnya juga beda. Pergerakannya juga beda. Kalau Jadi itu mah bentuknya nggak ada masalah. yang ini nih. Yang kayak gini nih. Kirain masing-masing yang nggak Bentuknya ada kayak gitu satu. masalah. Tahu itu aluminium tuh, Panjang. panjang. Buat main di 7 MHz soalnya. Tadi FM kan di 90 sekian MHz. Panjang antenanya totalnya tadi 3 Ya, sama 3 meter kan, panjang gelombang 3 meter, seperempat lambdanya 75 cm. Yang ini seperempat setengah lambdanya 20 meter. Seperempat lambdanya 10 meter. Terus satu lagi antenanya yang ini tadi, mana tadi teh? Oh, ya, yang ada di krz.com. Masukin ini ya. Nah, antenanya kayak gini satu lagi. Ini antena Yagi. Jadi gini cara berpikirnya. Sinyal radio tuh bisa dipantulin kan. Jadi yang ini teh buat, jadi koaksnya ada di sini, koaksnya ke sini. Ini seperempat lambda ya. Jadi ini setengah lambda, ada koaks di sini. Terus yang ini nggak ada koaks apa-apa. Fungsi yang belakang itu supaya kalau ada sinyal dipancarin di sini, yang belakang mantulin ke depan. Jadi yang belakang itu dihitung supaya resonansi di frekuensi dia mancar. Cuman fungsinya bukan buat antena, dia buat mantulin sinyal. Konsekuensinya, kan ini antena pemancarnya, terus ini ada yang mantulin kan dari belakang. Konsekuensinya sinyal di belakang sini hampir nggak ada, lebih dikit. Sebagian besar sinyal di kedepanin sana. Jadi itu
Itu antena yang ini tadi. Yang kayak gini juga. Jadi fungsinya ntar di antenanya teh ada yang buat mancarnya, belakang sini mantulin ke depan. Terus yang depan ini antenanya fungsinya buat lebih memfokusin pancaran tadi. Makanya kalau pakai antena gini lebih nembak dia antenanya. Antena kayak gini nembak fungsinya. Kalau yang dipole biasa dia nggak nembak. Paling Yagi itu Iya sama, Yagi sama. Cuman kalau yang ini lebih bagusnya gini nih, yang ini teh. Dia dirancang supaya bisa main geser-geser frekuensi tetap resonansi dia. Jadi yang ini biasanya dirancang supaya dia bisa, misalnya kan ada GSM, ada 1,8, ada 2,3 GHz ya. Jadi kan operator main di frekuensi itu. Kalau kita ngikutin berarti antenanya harus banyak dong. Gimana caranya kita pakai satu antena bisa main di frekuensi itu semua. Dia bikin antena kayak gini. Ini namanya biasanya antena lock periodik sih. periodik. Namanya lock periodik dan dia fungsinya supaya bisa geser-geser frekuensi seenak jidat. Itu ada frekuensinya seperti Biasanya ada tuh 700 sampai 2700. Kalau saya udah ngeliat udah tahu nih pasti antenanya buat lock pair, udah tahu lah. Nah, ternyata dari ciri khas di sini antenanya frekuensinya dia lebar di 700 MHz sampai di 2700 MHz. Jadi lebar dia. Ini bisa geser-geser seenaknya. Yang rada aman pakai ini kalau buat eksperimen. Cuman ini konektornya konektor. ada SMA-nya. Oh, adaptor SMA-nya ada. Oh ya udah, ini aja. Itu maka Aman tapi Tapi kalau di FM ya tetap aja. Oh, FM kan 90 MHz. Kalau kita main di ini buat GSM-nya 5G, pakai ini oke. tapi bisa balik. 5G bisa. 5G kita kan mainnya di kalau di 3,3 nggak bisa. Di 2400. Kalau di 2400 bisa. butuh duplexer. Enggak. Jadi kita sementara nggak usah pakai duplexer aja. Jadi transmitter masukin, receivernya pakai itu aja jebret. Itu frekuensi berapa ini? 900. Yang hitam 900. Udah main 900 aja dulu. 900 ini transmitternya 900 juga. Gitu. Jadi nggak pakai duplexer, ajar dulu ya. Duplexer mah cuman supaya ngirit satu antena bisa dipakai transmit receive, itu aja duplexer. Itu ada solusi biar irit. Kalau kita kan orang power kecil aja ngapain kita pakai duplexer. Tapi ini antena bagus sekali. Par punya barang bagus-bagus setan. Dapat di mana nih? Tapi yang CDI itu emang yang berapa detik di emang satu sama last itu emang karena modal. Iya. Cuman Cuma naiknya satu kecil sih. Iya. berarti dia kayak Kalau yang bagus antena Yagi server di Indonesia di sini gitu. Kalau ini yang buat nyelamatin pemancar yang bagus. Dia sama Pemancar. balancing itu sama. Ini G-nya cuma 12 dB. Beda. Yagi itu G-nya sekitar 20-an. Harus dilihat ininya, harus Kayak ngerti. di lokal Lebih dari kayak gitu. Deh, beres ini. Aman, Nonde. Microwave dari Ikut mau. radio. Mau jauh-jauh. Kalau pakai daripada pakai Megawai, mending pakai fiber. Iya, ngapain mau pakai Megawai? Urusan izinnya berapa? Tapi dia cara Ribet izinnya. Kalau otomatis. air fiber kan kita nggak usah pakai izin. Maksudnya secara Hajar, Ble. secara teknisnya itu dia mendetek yang terpenting. Urusannya bukan masalah apa-apa, microwave bagus, cuman ribet izin pasti. Terus kalau kita main sembarangan dihajar sama bangun. Iya. Mendingan kita pakai air fiber, santai hidupnya. Alamat, emang alamat. Kalau misalnya izinannya udah selesai ya nggak apa-apa sih. Ini lagi ngurus izinannya.
Urus izinnya berapa ya, Pak? Iya. Oh, ribet. Kalau gue sih nggak akan mau. Microwave mah izin urusannya, jadi bukan masalah teknologi. Masalahnya masalah Misalnya IP di mana ya? bos lu. Di Bekasi gitu. Terus kita dia tuh ada di kecamatan mana? Bentar, ini rekamannya harus di save dulu. Sejak kapan? Kalau nggak hilang kita rugi. Kecamatan saya